Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Adelia Fitri dengan NIM 24650.023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kode program C++ yang diubah menjadi kode program Java menggunakan aplikasi NetBeans. Langsung saja kita masuk pada slide 8. Slide 8 di situ terdapat dua kode program, yaitu yang pertama mengecek status kelulusan. Di sini saya menggunakan import java.util.scanner. Ini merupakan import scanner yang berfungsi untuk membaca input dari pengguna. Kemudian kita mendeklarasikan integer n untuk nilai ujiannya. Kemudian kita mendeklarasikan string x ini untuk mengecek status kelulusannya, apakah lulus atau gagal. Kemudian sistem outprint, di sini dia akan menampilkan di layar tulisan input nilai. Di situ kita harus memasukkan nilai ujiannya. Kemudian di sini saya menggunakan logika if. Jika n lebih dari sama dengan 60, maka statusnya lulus. Namun jika n-nya ini kurang atau sama dengan 60, maka yang akan ditampilkan di layar adalah gagal. Di sini bisa kita lihat hasil runningnya. Ketika kita memasukkan angka 50, maka statusnya gagal. Namun, jika kita memasukkan angka contohnya 70, maka statusnya lulus. Lanjut pada slide 8 kode program kedua. Di sini sama saja, saya juga menggunakan import java.util.scanner untuk membaca input dari pengguna. Di sini saya mendeklarasikan integer a dan b. Ini berfungsi untuk menyimpan dua angka yang akan kita bandingkan. Kemudian di sini juga terdapat input angka 1, input angka 2. Di sini kita memasukkan angka 1 dan angka 2-nya. Lalu di sini ada juga angka terbesarnya. Di sini saya menggunakan logika if. Jika A lebih besar dari B, maka yang akan muncul di angka terbesar ini adalah yang A. Namun, jika yang lebih besar itu adalah B, maka yang akan dicetak ke layar adalah angka yang ada di B. Bisa kita lihat hasil runningnya di sini. Kita coba masukkan angka yang pertama itu 5. Angka yang kedua itu 4. Maka angka terbesarnya adalah 5, karena 5 lebih besar daripada 4. Lanjut pada slide 10. Pada slide 10 itu hanya terdapat satu kode program. Di sini sama saja seperti yang sebelumnya, yaitu menggunakan import java.util.scanner untuk membaca input dari pengguna. Namun di sini juga menggunakan import java.util.arrays. Ini digunakan untuk mengurutkan array dengan fungsi array.sort. Kemudian di sini sebenarnya pada program-program sebelumnya juga terdapat scanner input sama dengan new scanner system in. Ini fungsinya untuk membuat objek scanner dapat menerima input dari keyboard. Kemudian di sini saya deklarasikan ABC. Ini fungsinya untuk membandingkan nilai masing-masing ketika di running nanti. Kemudian di sini terdapat sistem outprint input angka 1, A sama dengan input.nextIn, sistem outprint input angka B, sistem outprint input angka C. Ini fungsinya ketika program meminta pengguna untuk memasukkan 3 angka, itu akan otomatis menyimpannya ke dalam variabel A, B, C. Selanjutnya di sini ada integer terbesar sama dengan A. Terdapat logika if di baris 30 ini. Ini artinya if B lebih besar dari terbesar,
terbesarnya ini sama dengan A ya. Jadi ibaratkan B lebih besar daripada A, maka yang akan tercetak adalah B. Jika C lebih besar daripada terbesar atau A, maka yang akan dicetak adalah C. Di sini terdapat sistem outprint line, angka terbesar tambah terbesar. Di sini maksudnya program akan menampilkan ke layar angka terbesarnya di antara A, B, C. Di sini terdapat integer angka sama dengan A, B, C, arrays.sort dalam kurung angka. Ini maksudnya angka-angka yang ada dalam A, B, C dimasukkan ke dalam array angka. Kemudian di sini array sortnya ini berfungsi untuk mengurutkan array dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Selanjutnya terdapat sistem outprint, angka diurutkan. Nah, pada sistem outprint yang ini, yang akan ditampilkan di layar itu adalah urutan angkanya. Dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Di sini dia menggunakan logika for. For integer i sama dengan 0, i kurang dari angka dot length i plus plus. Ini masih ada lanjutannya. Sistem outprint angka i tambah ini. Ini fungsinya untuk program mencetak angka yang sudah diurutkan satu persatu. Dan ini untuk mencetak ke layar. Kita lihat hasil runningnya di sini. Kita coba masukkan angka pertama 10, angka kedua 12, angka ketiga 9. Nah, di sini dia akan menampilkan angka terbesarnya itu 12. Dan ketika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka urutannya adalah 9, 10, 12. Lanjut pada slide 12. Pada slide 12 terdapat dua kode program yaitu perbandingan dan penilaian. Di sini yang saya akan jelaskan pertama adalah perbandingan. Di sini terdapat dua variabel A dan B bertipe integer yang digunakan untuk menyimpan angka yang akan kita masukkan. Kemudian terdapat sistem outprint input angka 1 A, sistem outprint input angka 2 B. Ini artinya program akan meminta pengguna untuk memasukkan dua angka, lalu program akan otomatis menyimpannya ke dalam variabel A dan B. Di sini saya menggunakan logika if lagi. If artinya jika bukan A lebih besar daripada B, maka yang akan ditampilkan di layar yaitu lebih kecil atau sama dengan. Kemudian ada juga, namun jika kondisi terpenuhi, maka yang akan dicetak adalah lebih besar atau sama dengan. Bisa kita lihat dari hasil runningnya. Contoh di sini kita masukkan angkanya 9. Kemudian angka keduanya yaitu 3. Di sini akan muncul tulisan 9 lebih besar atau sama dengan 3. Nah, di sini yang dicetak itu adalah yang else-nya. Selanjutnya penilaian angka. Di sini terdapat if n lebih dari sama dengan 80 dan n kurang dari 90. Sistem outprint line-nya Anda lulus, dan jika tidak terpenuhi yang akan tercetak adalah Anda gagal. Bisa kita coba di sini. Ketika yang kita masukkan adalah angkanya itu 10, maka hasilnya Anda gagal. Karena kenapa? Ini dia tidak memenuhi lebih dari sama dengan 80 dan kurang dari 90. Coba kita masukkan angkanya itu 85. Maka yang muncul adalah Anda lulus. Lanjut pada slide 15, ini sebenarnya sama dengan slide 12 tadi yang kode program kedua yaitu penilaian, tapi ini menggunakan jalur switch case.
Nah, di sini dia menggunakan switch n untuk memulai struktur switch case dan untuk mengevaluasi nilai dari n. Kemudian case 1 ini jika n bernilai 1, maka yang akan tercetak adalah kurang sekali. Begitu juga untuk case 2, 3, 4, 5. Dan jika kita masukkan angka 6, maka yang muncul adalah inputan Anda salah, input angka 1 sampai 5 saja. Kita coba di sini. Kita coba input angka 5. Nah, yang muncul adalah baik sekali. Namun jika kita menginput angka 6, maka yang muncul adalah inputan Anda salah, input angka 1 sampai 5. Mungkin itu saja kode program Java yang bisa saya buat. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.